Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang pengaruh perbedaan zat atau perbedaan koefisien muai zat, serta kita juga telah membahas tentang prinsip pemuaian dalam teknologi. Afan ya, layarnya bolak-balik. Nah, selanjutnya adalah kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang lebih rendah jika kedua benda bersentuhan. 1 kalori atau dalam kodenya ya adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Jadi 1 kilokalori adalah rumusnya 1 KKL ya. Kalau kalori saja kal, kalau kilo adalah KKL. Sama dengan 1000 kalori. Slide selanjutnya. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu. Massa zat. Semakin banyak massa suatu benda, semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanding dengan massa zat itu. Selanjutnya adalah kalor jenis. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat itu 1 derajat Celcius. Rumusnya adalah seperti ini. Ya. Selanjutnya, kalor dapat menyebabkan perubahan wujud. Nah, perubahan wujud yang memerlukan kalor adalah melebur atau mencair. Perubahan wujud dari wujud padat menjadi cair. Contohnya apa? Antum semua sudah tahu pasti es batu ya. Apalagi coklat, mentega. Dia butuh kalor, butuh panas ya untuk meleleh, melebur atau mencair. Bisa juga besi. Butuh kalor yang sangat tinggi untuk besi itu bisa melebur. Selanjutnya adalah menguap. Perubahan wujud dari wujud cair menjadi gas. Contohnya air. Yang ketika kita beri kalor, beri energi panas ya, suhunya naik, mendidih dan menguap. Selanjutnya adalah menyublim. Perubahan wujud dari wujud padat menjadi gas, yaitu kapur barus ya, kamper. Nah, pengharum ruangan itu dia kalau taruh di lemari es ya, beku, dia tidak akan memuai. Di tempat kedap udara, dia tidak akan memuai. Ketika taruh di udara yang bebas, karena adanya kalor, akhirnya dia berubah menjadi gas atau disebut dengan menyublim. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Yang pertama adalah membeku. Perubahan wujud zat dari wujud cair menjadi padat. Jadi, ketika air dimasukkan ke dalam lemari es, airnya membeku, air tersebut melepaskan panasnya. Akhirnya suhunya terus berkurang hingga di bawah 0 derajat Celcius dan akhirnya membeku. Selanjutnya adalah mengembun, perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi cair. Nah, ketika pagi hari, udara itu semakin tinggi, semakin panas. Udara yang awalnya dingin, karena berubah menjadi panas, akhirnya ada embun. Akhirnya ada rintik-rintik embun ya. Akhirnya permukaan menjadi basah. Daun-daun di luar, di taman itu menjadi basah. Selanjutnya adalah deposisi, perubahan wujud gas menjadi wujud padat. Selanjutnya adalah penguapan.
Sebentar, mualim cek dulu sampai di slide berapa kita akan pelajari hari ini. Baik, masih banyak ya slide kita. Semoga antum masih betah untuk memperhatikan, karena kita harus mengejar dan ini harus selesai. Nah, hari ini kita sudah 3 dan type yang terakhir ini aja dulu adalah penguapan. Ya, besok kita akan melanjutkan yang ini. Ada 5 slide, ada 10 slide lagi yang harus kita pelajari ya. Nih, sampai slide ke 37. Kita hari ini akan fokus pada kalor. Ya, separuh dari slide kalor. 5 slide saja untuk hari ini. Jadi sampai slide yang ini. Kurang 2 slide. Dan 5 slide itu nanti yang menjadi tugas antum untuk dicatat ya dan diupload ke link Google Form yang akan mualim taruh di bawah video ini seperti biasanya. Dicatat yang rapi, difoto yang bagus, yang jelas, sehingga mualim lebih mudah dalam mengoreksi. Penguapan. Penguapan merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Penguapan dapat dipercepat dengan cara berikut. Yang pertama, memanaskan zat cair. Selanjutnya, memperbesar luas permukaan zat cair, mengalirkan udara kering di permukaan zat cair, dan yang terakhir, mengurangi tekanan uap di permukaan zat cair. Jadi, penguapan itu akan terjadi atau dipercepat dengan cara memanaskan, seperti mendidihkan air. Kalau antum air dibiarkan mendidih terus-terusan, dia lama-kelamaan akan habis karena menguap. Type yang terakhir adalah merancang dan membuat peralatan sederhana dengan memanfaatkan prinsip kalor. Nah, yang pertama, menggunakan tandong rasa termometer dibungkus kain basah. Ini akan menyebabkan angka suhu lebih rendah. Terus merancang dan membuat peralatan sederhana yang memanfaatkan prinsip kalor yang kedua adalah penguapan air mengambil panas dari tendon raksa. Akhirnya suhu tidak naik. Dan yang terakhir, aliran udara membantu penguapan dengan membawa udara kering kepada termometer. Itu adalah tahapan-tahapan merancang dan membuat peralatan sederhana yang memanfaatkan prinsip kalor. Tapi itu aja untuk pertemuan kali ini. Ada 5 slide yang harus antum catat sebagai tugasnya. Yang pertama tadi ya, mulai dari sini. Terus yang kedua ini, yang ketiga ini, dan yang terakhir adalah yang keempat ini ya. Penguapan yang terakhir adalah ini. Dicatat yang rapi, difoto yang jelas, dikirim ke link Google Form yang akan mualim taruh di bawah video ini. Semoga antum tetap semangat dalam menuntut ilmu, kurangi kegiatan antum yang tidak berguna, semisal terlalu banyak main game, nonton YouTube, terlalu banyak main HP, kurangi. Mualim kurangi materi, mualim lebih. Jadi mualim, kita tahu sendiri mapel IPA ini berat dan banyak materinya. Tapi mualim berusaha untuk meringkas dan merangkum sehingga antum dapat menerimanya dengan mudah serta ringan. Tujuannya untuk apa? Tidak membebankan antum dalam mempelajari pelajaran yang mualim ajarkan, sehingga antum bisa melakukan kegiatan yang lain seperti membantu orang tua ya. Terus memperbanyak hafalan, murojaah, tetap rutin sholat. Ya, jadi tujuannya mualim seperti itu. Ketika antum tidak melakukan apa yang sudah mualim berikan, mualim sudah memberikan keringanan kepada antum. Jangan antum sia-siakan. Karena ketika antum sia-siakan, mualim akan kembalikan materi yang harusnya antum terima lebih banyak, sehingga antum belajarnya lebih berat.
Jangan sia-siakan apa yang sudah mualim berikan. Ya, jadi tolong kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Tapi itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga antum tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pesan mualim harus diingat, kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena muslim yang baik itu adalah muslim yang meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.